Pernahkah kamu melihat as yang disambung dengan teknik mortis dan tenon? Bengkel perbaikan di Pakistan ini terjadi. Proses ini membuat semua orang terkejut. Traktor berjalan 3 km ini mengalami masalah dengan as roda belakang yang patah. Suku cadang untuk traktor impor ini tidak bisa didapatkan. Tetapi di Pakistan, di mana segala sesuatu bisa diperbaiki, pemilik traktor melangkah menuju bengkel perbaikan. Karena hanya di sini as tersebut bisa diperbaiki dan dihidupkan kembali. Untuk as yang digunakan dalam transmisi seperti ini, biasanya tukang akan langsung memanaskannya. Dan seluruh prosesnya sudah sangat familiar bagi mereka. Karena kekerasan as tinggi, jika tidak annealing dilakukan untuk mengurangi kekerasan, mesin bubut tidak bisa memprosesnya. Setelah dipanaskan dengan kayu dan kotoran kering, sekarang kekerasannya sudah sesuai dengan persyaratan pemrosesan alat potong. Dari gerakan tukang menyusun ujung as, kita bisa melihat profesionalisme dalam perbaikannya. Panjang as asli didapatkan, memberikan referensi data untuk proses penyambungan selanjutnya. Untuk permukaan patah yang mempengaruhi penyambungan ini, pertama-tama perlu dilakukan pemotongan dengan alat potong. Membuat permukaan patah menjadi datar dan halus, tidak hanya memudahkan pengukuran panjang yang ada, tetapi juga mencegah terjadinya loncatan saat pengeboran poros. Permukaan potongan flange rapi, penyambungan tidak selaras dan panjang as lebih pendek. Poros dibor untuk keselarasan, meningkatkan kekuatan, dan memudahkan sambungan. Kekuatan sambungan terkait ukuran lubang. Diameter lubang tidak menahan torsi, jadi posisi lubang diperbesar. Diameter lubang flange memenuhi syarat. Teknik riveting digunakan, tepi lubang beralur dengan mesin fries horizontal. Tapi kekuatan sambungan itu terkait dengan ukuran lubang. Meskipun sudah menggunakan mata bor untuk membuat lubang, diameter lubang pada poros tidak bisa menahan torsi, sehingga posisi lubang harus diperbesar dengan alat potong. Dengan pengukuran menggunakan jangka sorong digital berkualitas tinggi, sekarang diameter lubang flange sudah memenuhi syarat. Namun, kali ini kita akan menggunakan teknik riveting. Jadi untuk membuat tepi lubang memiliki alur, tukang harus menggunakan mesin fries untuk memfries secara horizontal. Saluran ini dapat menanggung seluruh beban pada lubang. Meskipun mereka hanya memiliki satu mesin bubut biasa, kreativitas masyarakat Pakistan tidak terbatas. Menggunakan mesin bubut sebagai mesin fries bukanlah batasan mereka. Sekarang, panjang ujung flange sudah dipersingkat. Ahli tersebut bersiap untuk menyambung batang baja ini dengan metode 3 bagian, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan panjang yang ketat, tapi juga memberikan ruang yang cukup untuk memproses tonjolan pengelasan. Ini adalah langkah pertama dalam pemotongan batang baja. Kita perlu memproses tonjolan ke lubang poros. Proses ini sederhana, tetapi diameter batang baja lebih besar dari poros. Jadi ahli memotong langkah referensi dulu. Saat memproses ujung lain, dia bisa memotong diameter batang baja sesuai langkah baru. Akhirnya, diameter hingga sama persis dengan diameter poros setengah poros. Untuk alur yang dibersihkan pada ujung flensa, master akan memproses tonjolan yang sesuai pada batang baja. Mesin fries diperlukan. Ahli mengikat. Meski tidak rata, tetap masuk slot mencegah kendala. Batang baja terpasang penuh, saluran menempel, celah ditambah, dipotong alat memperbesar area dan kekuatan. Setelah diperpanjang, meratakan bagian, dia harus menggunakan palu untuk memastikan batang baja sepenuhnya terpasang, sehingga saluran yang ada bisa benar-benar menempel. Namun, karena pengelasan menambah beberapa celah, bagian sambungan juga perlu dipotong dengan alat pemotong untuk memperbesar area pengelasan, hingga dapat meningkatkan kekuatan pengelasan batang baja. Keduanya memiliki hubungan proporsional. Ini adalah flange. Setelah batang baja diperpanjang, ahli harus meratakan bagian terpotong dan memastikan diameter luar sesuai data pabrik. Bagian patah di ujung lain diproses menjadi tonjolan, dan bagian berlebih dimasukkan ke ujung tonjolan untuk memulihkan panjang poros. Setelah pemotongan teliti, kita harus mempertimbangkan penyambungan di ujung tonjolan. Karena tonjolan pada batang baja sudah terpasang, tugas utama ahli adalah meratakan permukaan yang patah. Dengan menggunakan diameter luar tonjolan sebagai referensi, dia akan secara bertahap mengosongkan bagian tengah poros di ujung tonjolan, agar diameter lubangnya sepenuhnya sesuai dengan diameter luar tonjolan. Setelah pengukuran presisi menggunakan mikrometer, sekarang kita bisa mengembalikan posisi ujung tonjolan. Meskipun ahli tidak menggunakan metode penyambungan berulir, selama diameter luar tonjolan pada batang baja cukup besar, kekuatan sambungan akan tetap hampir sama. Dengan ketukan palu dari ahli, poros setengah sekarang telah menjadi satu kesatuan. Lalu dia menggunakan batang las untuk mengisi celah yang tersisa, sehingga semua celah sambungan bisa tertutup. Mengingat poros harus pas dengan bantalan, sisa las yang dihasilkan perlu dipotong rata. Setelah ahli menyelesaikan dengan alat pemotong, 3 bagian yang disambung menjadi poros setengah ini sudah bisa digunakan lagi. Keterampilan pengelasan seperti ini sangat berharga.